Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simon adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam yang dikenal dalam tradisi Islam dan Yahudi. Ia merupakan anak kedua dari istri pertama Nabi Yakub, yaitu Leah, dan memiliki peran penting dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya. Berikut adalah sejarah dan informasi tentang kelahiran serta masa kecil Simon berdasarkan tradisi Islam dan sumber-sumber terkait. Nabi Yakub memiliki 4 istri, Leah, Rahel, Bilha, dan Zilpa. Dari mereka, Nabi Yakub memiliki 12 putra yang menjadi nenek moyang Bani Israel. Simon lahir sebagai anak kedua dari Leah, kakak Rahel. Ia lahir di wilayah yang kini dikenal sebagai Tanah Kanaan, wilayah Palestina modern. Nama Simon, Simeon, berasal dari akar kata Ibrani yang berarti mendengar atau diperhatikan. Nama ini menunjukkan harapan ibunya bahwa Tuhan telah mendengar penderitaannya dan memberinya seorang anak. Simon tumbuh dalam lingkungan yang sangat spiritual di bawah asuhan Nabi Yakub, seorang nabi yang dikenal karena kesalehannya dan kedekatannya dengan Allah. Ia diajarkan tentang monoteisme dan nilai-nilai moral sejak dini. Sebagai salah satu dari 12 saudara, Simon berbagi kehidupan sehari-hari dengan saudara-saudaranya, termasuk Yosef, yang kelak menjadi pusat salah satu kisah besar dalam Al-Quran. Masa kecil Simon, seperti saudara-saudaranya, diwarnai dengan konflik keluarga, terutama kecemburuan mereka terhadap Yusuf yang lebih dicintai oleh Nabi Yakub. Dalam kisah Nabi Yusuf yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf, Simon bersama saudara-saudaranya memiliki peran penting. Simon dan saudara-saudaranya merasa bahwa Nabi Yakub lebih menyayangi Yusuf dibanding mereka, sehingga mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf. Meskipun terlibat dalam rencana untuk menyingkirkan Yusuf, Simon dianggap sebagai salah satu saudara yang lebih lembut hati. Ia mendukung rencana membuang Yusuf ke dalam sumur, alih-alih membunuhnya. Ketika Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir dan saudara-saudaranya datang untuk meminta bantuan, Simon menjadi bagian dari perjalanan itu. Ia terlibat dalam proses rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelah Yusuf mengungkapkan identitasnya, Simon dan saudara-saudaranya bertobat atas kesalahan mereka. Mereka kembali ke tanah Kanaan untuk membawa ayah mereka, Nabi Yakub, ke Mesir. Simon menjadi bagian dari keluarga besar yang menetap di Mesir di bawah perlindungan Yusuf. Simon menjadi nenek moyang suku Simeon, salah satu dari 12 suku Israel. Suku ini memainkan peran penting dalam sejarah Bani Israel. Tidak banyak informasi rinci tentang kehidupan pribadi Simon setelah rekonsiliasi dengan Yusuf. Namun ia dikenang sebagai salah satu tokoh yang mengalami transformasi spiritual dalam kisah keluarga Nabi Yakub. Simon adalah tokoh penting dalam tradisi Islam dan Yahudi, dikenal sebagai anak kedua Nabi Yakub dan salah satu pendiri 12 suku Israel. Masa kecilnya diwarnai dengan konflik keluarga yang mencerminkan sifat manusiawi, tetapi ia akhirnya menunjukkan penyesalan dan rekonsiliasi. Jejaknya sebagai bagian dari keluarga besar, Nabi Yakub tetap menjadi pelajaran penting tentang pengampunan, persaudaraan, dan transformasi moral. Suku Simeon adalah salah satu dari 12 suku Israel yang memiliki asal-usul dan sejarah yang erat kaitannya dengan keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Berdasarkan tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, suku ini dinamai sesuai dengan nama Simeon, anak kedua Nabi Yakub dari istrinya Leah. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah dan asal-usul suku Simeon. Nama Simeon berasal dari kata Ibrani Shama yang berarti mendengar atau memperhatikan. Nama ini diberikan oleh Leah sebagai ungkapan bahwa Tuhan telah mendengar keluhannya dan memberinya seorang anak. Simeon adalah anak kedua Nabi Yakub dan Leah. Setelah kakaknya, Ruben, ia memiliki 11 saudara lainnya yang menjadi nenek moyang suku-suku Israel. Dalam tradisi Islam, ia diakui sebagai salah satu putra Nabi Yakub yang turut membangun fondasi umat Bani Israel. Dalam kitab suci Yahudi, suku Simeon awalnya diberikan wilayah di selatan tanah Kanaan, di sekitar bagian barat daya Laut Mati. Wilayah ini meliputi area yang juga ditempati oleh suku Yehuda. Namun, wilayah suku Simeon seringkali digambarkan sebagai enklave kecil di dalam wilayah yang lebih luas milik suku Yehuda. Karena wilayah mereka berada di sekitar daerah padang pasir yang kurang subur, suku Simeon berangsur-angsur menyebar ke wilayah-wilayah lain. Mereka dikenal sebagai suku yang tidak terpisah secara eksklusif, tetapi sering bergabung atau berintegrasi dengan suku Yehuda. Suku Simeon dikenal karena kontribusinya dalam berbagai peristiwa sejarah Israel, termasuk pertempuran melawan musuh-musuh
Israel. Dalam kisah Alkitab, salah satu tindakan terkenal Simeon, tokoh pendiri suku, adalah serangan terhadap kota Sikem bersama saudaranya Levi untuk membalas kehormatan saudara perempuan mereka, Dina. Selama perjalanan panjang bangsa Israel di padang gurun setelah pembebasan dari Mesir, suku Simeon adalah bagian dari rombongan yang dipimpin oleh Nabi Musa, Moses. Mereka dikenal sebagai kelompok yang kuat, tetapi seringkali menjadi suku yang relatif kecil dibandingkan suku-suku lainnya. Suku Simeon mengalami penurunan jumlah yang signifikan dalam sensus yang dicatat dalam kitab suci. Hal ini sering dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah mereka yang tidak subur dan berbagai konflik internal serta eksternal. Dalam catatan Alkitab, jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan suku-suku besar seperti Yehuda, Efraim, atau Manasye. Dalam sejarah berikutnya, suku Simeon secara bertahap kehilangan identitas suku mereka yang independen dan berbaur dengan suku Yehuda. Sebagian besar wilayah suku Simeon akhirnya menjadi bagian dari kerajaan Yehuda. Dalam tradisi Islam, suku Simeon tidak disebutkan secara eksplisit sebagai sebuah suku, tetapi keberadaannya sebagai salah satu keturunan Nabi Yakub diakui. Simeon sebagai individu dianggap bagian dari narasi keluarga Nabi Yakub, terutama dalam kisah Nabi Yusuf. Suku Simeon mewariskan pelajaran tentang solidaritas keluarga dan peran mereka dalam membangun komunitas Bani Israel. Jejak mereka tetap hidup dalam sejarah dan budaya Yahudi, terutama sebagai bagian dari 12 suku Israel yang menjadi fondasi masyarakat Israel kuno. Suku Simeon memiliki asal-usul sebagai keturunan langsung dari Nabi Yakub melalui anak keduanya, Simon. Sebagai salah satu dari 12 suku Israel, mereka memiliki peran penting dalam sejarah awal Israel. Meskipun mereka akhirnya kehilangan identitas suku yang independen, kontribusi mereka tetap dikenang sebagai bagian dari warisan spiritual dan sejarah bangsa Israel. Integrasi dengan suku Yehuda mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks di masa lalu. Kisah Simeon, salah satu putra Nabi Yakub, Yakub alaihissalam, muncul dalam tradisi Islam dan Yahudi melalui narasi Al-Quran dan kitab suci lainnya seperti Taurat. Dalam Al-Quran, nama Simeon tidak disebutkan secara langsung, tetapi ia merupakan bagian dari kisah keluarga Nabi Yakub, khususnya terkait Nabi Yusuf, Joseph. Dalam kitab-kitab Yahudi, seperti kitab Kejadian dalam Taurat, kisah Simeon lebih terperinci. Berikut adalah penjelasan kisah Simeon berdasarkan tradisi ini. Simeon dalam Al-Quran. Simeon disebut sebagai salah satu dari 11 saudara Yusuf yang terlibat dalam kecemburuan terhadap Yusuf karena perhatian khusus yang diberikan Nabi Yakub kepadanya. Bersama saudara-saudaranya, Simeon ikut merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka memutuskan untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur, alih-alih membunuhnya setelah dipengaruhi oleh salah satu saudara yang lebih lembut hati. Ketika Yusuf akhirnya menjadi pejabat tinggi di Mesir, Simeon adalah bagian dari kelompok saudara yang datang meminta bantuan pangan selama masa kelaparan. Dalam tafsir Al-Quran, beberapa ulama menyebut bahwa Simeon adalah saudara yang ditahan oleh Yusuf ketika saudara-saudara lainnya diminta membawa Benyamin ke Mesir. Hal ini menjadi bagian dari rencana Yusuf untuk mempertemukan kembali keluarganya. Simeon dalam kitab Kejadian, Taurat, Simeon adalah anak kedua Nabi Yakub dari Leah, istri pertama Nabi Yakub. Ia lahir di tanah Kanaan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Salah satu peristiwa penting dalam Taurat adalah pembantaian di kota Sikem. Dina, saudara perempuan Simeon, diculik dan dilecehkan oleh Sikem, putra pemimpin kota tersebut. Sikem ingin menikahi Dina, tetapi Simeon dan saudaranya, Levi, menipu penduduk kota dengan meminta mereka disunat sebagai syarat pernikahan. Ketika penduduk kota lemah akibat sunat, Simeon dan Levi menyerang dan membunuh semua laki-laki di kota tersebut, termasuk Sikem. Tindakan ini menyebabkan konflik besar antara keluarga Yakub dan suku-suku tetangga. Dalam kitab Kejadian, Simeon bersama saudara-saudaranya cemburu terhadap Yusuf. Ia turut dalam rencana menjual Yusuf kepada pedagang yang membawa Yusuf ke Mesir. Ketika Yusuf meminta agar salah satu saudara ditahan sebagai jaminan, Simeon adalah orang yang ditahan di Mesir hingga saudara-saudaranya kembali dengan Benjamin. Simeon sering digambarkan memiliki sifat yang tegas dan kadang agresif. Hal ini terlihat dalam insiden di Sikem dan kecemburuannya terhadap Yusuf. Ketika Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya, Simeon bersama yang lain menunjukkan penyesalan mendalam atas kesalahan mereka. Mereka meminta maaf dan dipersatukan kembali sebagai keluarga. Dalam Islam, Simeon diakui sebagai salah satu putra Nabi Yakub dan bagian dari 12 nenek moyang Bani Israel.
Ia tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi perannya diimplikasikan dalam kisah Yusuf. Tradisi Islam menekankan pentingnya taubat dan rekonsiliasi dalam kisah ini. Simeon bersama saudara-saudaranya adalah contoh transformasi moral setelah menyadari kesalahan mereka terhadap Yusuf dan keluarganya. Simeon menjadi nenek moyang suku Simeon, salah satu dari 12 suku Israel. Suku ini memiliki wilayah di bagian selatan Kanaan dan dikenal dalam sejarah Bani Israel. Kisah Simeon memberikan pelajaran tentang kecemburuan, dampak buruk dari konflik keluarga, dan pentingnya pengampunan serta penyesalan. Narasi ini relevan dalam konteks Islam dan Yahudi sebagai pengingat nilai-nilai moral. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang suku Simeon umumnya terkait dengan peran historis dan spiritual mereka sebagai salah satu dari 12 suku Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Suku ini, seperti suku-suku lainnya, diakui sebagai bagian dari Bani Israel yang memainkan peran penting dalam sejarah umat manusia menurut tradisi Islam. Berikut adalah ringkasan pandangan ulama dan ilmuwan Muslim tentang suku Simeon. Dalam tradisi Islam, Simeon diakui sebagai salah satu putra Nabi Yakub, dan suku yang berasal dari keturunannya adalah bagian dari Bani Israel. Bani Israel dihormati dalam Islam sebagai umat yang diberi banyak nabi dan wahyu, meskipun terdapat kritik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Nama Simeon tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi perannya tersirat dalam kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf. Suku Simeon sebagai entitas juga tidak disebutkan secara spesifik, sehingga pembahasan tentang mereka biasanya berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang diakui dalam tafsir Islam. Ulama sering menyebut Simeon sebagai salah satu saudara Nabi Yusuf yang terlibat dalam rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Tafsir dan kisah-kisah tradisional menyebutkan bahwa Simeon adalah salah satu saudara yang menyesal atas perbuatannya ketika Yusuf mengungkapkan identitasnya di Mesir. Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran sebagai umat yang diberi banyak keutamaan, termasuk menerima Taurat dan diutusnya banyak nabi dari kalangan mereka. Namun, sebagian anggota Bani Israel juga dikritik dalam Al-Quran karena pelanggaran terhadap perintah Allah dan penyimpangan dari ajaran nabi-nabi mereka. Kritik ini sering digunakan untuk menyoroti pentingnya ketaatan kepada Allah. Dalam konteks ini, suku Simeon dianggap sebagai bagian dari narasi umum Bani Israel. Tindakan mereka, baik yang positif maupun negatif, sering dijadikan pelajaran moral. Banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan lainnya mendalami sejarah Bani Israel untuk memahami konteks kisah-kisah dalam Al-Quran. Mereka merujuk kepada Taurat dan sumber-sumber Yahudi Kristen Israiliyat untuk melengkapi informasi tentang suku-suku Israel termasuk suku Simeon. Dalam tafsir mereka, ilmuwan Muslim cenderung melihat suku Simeon sebagai bagian dari sejarah yang memberikan pelajaran moral dan spiritual. Ilmuwan Muslim menekankan pentingnya memahami karakter dan tindakan tokoh-tokoh seperti Simeon untuk mengambil hikmah. Kecemburuan saudara-saudara Yusuf, termasuk Simeon, sering dijadikan peringatan tentang bahaya iri hati dan konflik keluarga. Dalam tradisi Islam, transformasi saudara-saudara Yusuf, termasuk Simeon, dari perasaan iri menjadi tobat dan rekonsiliasi dengan Yusuf dianggap sebagai pelajaran penting. Ulama sering menggunakan kisah ini untuk menyoroti pentingnya pengampunan, persatuan keluarga, dan penyesalan atas kesalahan. Sebagian ulama dan sejarawan Muslim mencatat bahwa suku Simeon, seperti beberapa suku lainnya, kehilangan identitas mereka secara jelas dalam sejarah karena asimilasi atau perpindahan. Hal ini sesuai dengan narasi dalam kitab suci Yahudi bahwa suku Simeon berintegrasi dengan suku Yehuda. Kehilangan identitas ini sering digunakan sebagai simbol dalam literatur Islam tentang pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah agar umat tidak kehilangan arah atau keberkahan. Ulama Islam dan ilmuwan Muslim mengakui suku Simeon sebagai bagian dari sejarah Bani Israel yang memiliki peran signifikan dalam narasi spiritual dan moral. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, peran mereka dalam kisah Yusuf dan kontribusi mereka sebagai keturunan Nabi Yakub memberikan pelajaran penting tentang konflik, rekonsiliasi, dan transformasi moral. Pandangan ini menempatkan suku Simeon sebagai bagian dari umat yang diberi banyak keistimewaan oleh Allah, tetapi juga diingatkan tentang pentingnya ketaatan dan kesalehan. Jejak peninggalan suku Simeon, salah satu dari 12 suku Israel, sebagian besar terhubung dengan sejarah dan tradisi keagamaan daripada peninggalan fisik yang dapat ditemukan dengan pasti.
Berikut adalah penjelasan tentang jejak peninggalan suku Simeon berdasarkan catatan sejarah, tradisi agama, dan arkeologi. Menurut kitab suci Yahudi, wilayah yang diberikan kepada suku Simeon terletak di bagian selatan tanah Kanaan, Palestina kuno, di dalam atau sekitar wilayah yang dikuasai oleh suku Yehuda. Kota-kota yang dikaitkan dengan suku Simeon meliputi Beersheba, Moladah, dan Ziklak. Namun, wilayah ini dianggap kurang subur dibandingkan wilayah lain yang diberikan kepada suku-suku Israel. Seiring waktu, suku Simeon menjadi terintegrasi dengan suku Yehuda dan wilayah mereka kehilangan identitas yang jelas sebagai teritorial terpisah. Hal ini membuat jejak geografis mereka sulit dilacak secara khusus. Tidak ada peninggalan arkeologi yang secara eksklusif diidentifikasi sebagai milik suku Simeon. Situs-situs di wilayah selatan Yehuda sering kali dikaitkan dengan mereka, tetapi bukti konkret yang menghubungkan langsung dengan suku ini belum ditemukan. Artefak dan peninggalan budaya dari wilayah yang dikaitkan dengan suku Simeon mencerminkan gaya hidup semi-nomadik. Mereka juga terlibat dalam tradisi keagamaan Israel kuno, termasuk penggunaan altar dan praktik yang dikaitkan dengan Taurat. Nama Simeon sering muncul dalam doa dan liturgi Yahudi yang merujuk pada 12 suku Israel. Dalam tradisi Yahudi, suku Simeon diingat sebagai bagian dari umat pilihan Allah yang menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Dalam tradisi Kristen, 12 suku Israel termasuk Simeon dianggap simbolis dalam mencerminkan 12 rasul Yesus. Pengaruh ini lebih bersifat teologis daripada sejarah. Suku Simeon dikenal sebagai kelompok yang semi-nomadik. Wilayah mereka yang kurang subur mendorong mereka untuk berinteraksi lebih erat dengan suku Yehuda dan suku-suku tetangga. Kehidupan mereka mencerminkan adaptasi terhadap kondisi geografis yang keras, termasuk praktik pertanian sederhana dan penggembalaan. Sejarah menunjukkan bahwa suku Simeon berangsur-angsur terintegrasi dengan suku Yehuda. Hal ini menyebabkan warisan budaya mereka bercampur dengan Yehuda dan sulit untuk dipisahkan secara jelas. Dalam tradisi Islam dan Yahudi, kisah Simeon dan saudara-saudaranya terhadap Yusuf memberikan pelajaran moral tentang bahaya iri hati, pentingnya rekonsiliasi, dan nilai-nilai keluarga. Meskipun tidak ada peninggalan fisik yang langsung, simbolisme ini menjadi bagian dari warisan spiritual Simeon. Narasi tentang tindakan agresif Simeon, seperti pembantaian di Sikhem, sering disebutkan sebagai peringatan dalam literatur agama tentang bahaya bertindak tanpa hikmah. Sejarah menunjukkan bahwa suku Simeon secara bertahap kehilangan identitas suku mereka yang independen akibat integrasi dengan suku Yehuda. Mereka tidak disebutkan secara terpisah setelah masa pembuangan Babilonia. Meskipun jejak fisik suku Simeon sulit dilacak, mereka tetap menjadi bagian penting dari narasi spiritual dan sejarah Bani Israel yang dihormati dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Jejak peninggalan suku Simeon lebih banyak ditemukan dalam tradisi agama dan sejarah spiritual daripada dalam bentuk fisik atau arkeologis. Meskipun wilayah mereka pernah berada di selatan tanah Kanaan, identitas mereka sebagai suku independen memudar akibat integrasi dengan suku Yehuda. Warisan mereka tetap hidup melalui simbolisme, pelajaran moral, dan peran mereka dalam narasi keagamaan tentang keluarga Nabi Yakub dan Bani Israel. Keberadaan suku Simeon saat ini sulit dilacak secara spesifik karena suku ini bersama dengan beberapa suku Israel lainnya kehilangan identitas terpisah mereka dalam perjalanan sejarah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai keberadaan suku Simeon di masa kini. Setelah masa penaklukan Kanaan, suku Simeon dikenal berbagi wilayah dengan suku Yehuda. Karena wilayah mereka kecil dan kurang menonjol, suku Simeon secara bertahap berasimilasi dengan suku Yehuda. Dalam kitab suci Yahudi, suku Simeon tidak disebutkan lagi secara eksplisit sebagai entitas terpisah setelah masa pembuangan Babilonia. Ketika kerajaan Yehuda, yang terdiri dari suku Yehuda dan sebagian suku Benjamin, tetap bertahan lebih lama daripada kerajaan Israel Utara, warisan Simeon kemungkinan besar melebur dalam identitas Yehuda. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur dan 10 suku Israel termasuk Simeon diasingkan. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai 10 Lost Tribes, 10 suku yang hilang. Pengasingan ini menyebabkan banyak anggota suku Simeon tersebar di wilayah yang kini mencakup Irak, Iran, dan negara-negara lain di Timur Tengah. Setelah pengasingan, Simeon tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai kelompok terpisah dalam catatan sejarah. Dalam tradisi Yahudi, 12 suku Israel termasuk Simeon tetap dihormati sebagai bagian dari sejarah keagamaan. Mereka dilihat sebagai pendiri bangsa Israel, meskipun sebagian besar suku tersebut kehilangan identitas terpisahnya.
Dalam tradisi Kristen, 12 suku Israel sering digunakan secara simbolis untuk menggambarkan umat Allah atau para pengikut Yesus. Beberapa komunitas di dunia mengklaim sebagai keturunan dari 10 suku yang hilang, termasuk Simeon. Contohnya adalah Bani Israel di India, Maharashtra. Mereka mengklaim keturunan dari 10 suku yang hilang dan mempertahankan tradisi Yahudi. Beta Israel di Ethiopia, komunitas Yahudi Ethiopia yang memiliki tradisi unik yang mereka kaitkan dengan Bani Israel. Komunitas Yahudi di Asia Tengah, beberapa komunitas Yahudi di wilayah ini mengklaim asal-usul dari suku-suku Israel yang hilang. Meskipun ada klaim ini, tidak ada bukti genetik atau historis yang dapat secara definitif menghubungkan komunitas-komunitas ini dengan suku Simeon. Dalam Islam, suku Simeon adalah bagian dari Bani Israel yang diberikan banyak nabi dan wahyu oleh Allah. Kehilangan identitas mereka tidak mengurangi penghormatan terhadap sejarah mereka sebagai keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Islam lebih menekankan pada pelajaran moral dari kisah-kisah mereka daripada pada keberadaan fisik suku tersebut saat ini. Upaya untuk melacak suku-suku Israel yang hilang, termasuk Simeon, dilakukan melalui penelitian arkeologi dan genetik. Namun, hasilnya sejauh ini belum membuktikan keberadaan spesifik suku Simeon. Banyak sejarawan percaya bahwa keturunan suku Simeon tersebar di seluruh dunia melalui diaspora Yahudi, sehingga mereka tidak lagi dikenali sebagai suku terpisah. Suku Simeon sebagai entitas terpisah tidak lagi ada dalam sejarah modern. Identitas mereka hilang karena integrasi dengan suku Yehuda, pengasingan oleh Asyur, dan diaspora Yahudi. Namun, warisan spiritual dan simbolis mereka tetap hidup dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Klaim-klaim modern tentang keturunan dari suku-suku Israel yang hilang, termasuk Simeon, menarik, tetapi belum dapat diverifikasi secara historis atau genetik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.